balik lagi di video channel YouTube aku. Video kemarin kan aku udah menjelaskan tentang itu dia video minggu lalu. Nah, kali ini aku akan menjelaskan materi yang berbeda tentang budaya manajemen organisasi. Nah, ini adalah pokok bahasan yang nanti akan kita bahas. Yang pertama ada konsep budaya manajemen organisasi, yang kedua ada cangkupan manajemen, yang ketiga ada pengetahuan, yang keempat manajemen berpusat pada manusia, yang kelima ada budaya sharing pengetahuan, yang keenam unsur budaya sharing pengetahuan, dan terakhir peran dan fungsi budaya. Untuk lebih detailnya, yuk simak penjelasannya. Jadi, menurut ahli dari Carl Davidson and Philip Foss pada tahun 2003 ini mengatakan bahwa mengelola knowledge ini sebenarnya merupakan bagaimana organisasi mengelola stafnya. Nah, sebenarnya menurut mereka bahwa knowledge management adalah bagaimana orang-orang dari berbagai tempat yang berbeda mulai saling bicara, yang sekarang populer dengan label learning organization. Selanjutnya ada sudut pandang budaya. Yang pertama, budaya merupakan produk konteks pasar-pasar di tempat organisasi beroperasi, peraturan yang menekan dan sebagainya. Yang kedua, budaya merupakan produk struktur dan fungsi yang ada dalam organisasi. Misalnya, organisasi yang tersentralisasi berbeda dengan organisasi yang terdesentralisasi. Yang ketiga, budaya merupakan produk sikap orang dalam pekerjaan mereka. Hal ini berarti produk perjanjian psikolog antara individu dalam organisasi. Selanjutnya ada cangkupan dari manajemen. Yang pertama ada mengkoordinasikan SDM, material, dan keuangan ke arah tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Yang kedua, menghubungkan organisasi dengan lingkungan luar dan menanggapi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan iklim organisasi di mana orang dapat mengejar sasaran perseorangan dan sasaran pertama. Lalu yang keempat ada melaksanakan fungsi tertentu yang dapat diterapkan seperti menentukan sasaran, merencanakan, merakit sumber daya, mengorganisir, dan melaksanakan mengawasi. Yang kelima, melaksanakan berbagai peran antar pribadi, informasional, dan memutuskan. Selanjutnya yaitu ada pengetahuan, yaitu keseluruhan kognisi dan keterampilan untuk memecahkan masalah dengan kapasitas, melakukan tindakan efektif, efisiensi, rasional. Nah, budaya manajemen pengetahuan menggabungkan ketiga konsep budaya, manajemen, dan pengetahuan. Nah, secara konseptual, budaya manajemen pengetahuan bertolak dari anggapan dasar. Selanjutnya ada manajemen berpusat pada manusia. Nah, manusia sebagai individu mempunyai perilaku individu dalam organisasi, membawa ke suatu tatanan, kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharap, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Nah, perilaku individu dalam organisasi juga menawarkan tantangan dan kesempatan bagi manajer membantu dan memperbaiki kualitas individu dengan menunjukkan manajer bagaimana memberi kuasa orang-orangnya merancang melakukan perubahan dalam organisasi. Selanjutnya ada budaya sharing pengetahuan. Nah, inti manajemen pengetahuan adalah knowledge sharing, knowledge transfer, karena melalui knowledge sharing terjadi peningkatan nilai dari pengetahuan yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya ada unsur budaya sharing pengetahuan. Yang pertama, peran kepemimpinan berupa kemampuan, merupakan visi, keterlibatan langsung, pemberian dukungan, dan advokasi. Yang kedua, budaya perusahaan yang memberi iklim kepercayaan dan keterbukaan. Yang ketiga, adanya kemauan pimpinan organisasi untuk mempromosikan knowledge sharing dan kolaborasi. Yang keempat, perusahaan menghargai knowledge pembelajaran dan inovasi. Dan yang terakhir, kemampuan organisasi dalam mengeksekusi proses transformasi dengan mulus dan efektif. Dan yang terakhir ada peran dan fungsi budaya terhadap manajemen pengetahuan. Yang pertama ada leadership, kedua sense of direction, ada climate,
positive teamwork, value and system, enabling structure and appropriate competence, and develop individual. Oke semuanya, sekian pembahasan mengenai materi budaya manajemen pengetahuan organisasi, and see you, bye-bye.